Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 25 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini adalah Sita Devi, Goddess of Virtue. Nah, kita lihat apa pesan healingnya. Oke, Sita Devi, Goddess of Virtue ya, Dewi kebijaksanaan. Dan Sita Devi diyakini sebagai seorang istri yang penuh penderitaan, tetapi dia tetap setia ya. Dan channel message dari Sita Devi adalah, aku hidup dalam kesengsaraan di bumi ini bersama Rama, tetapi sebagai seorang dewi, aku memilih untuk tetap hidup bersamanya ya, karena dia adalah pasanganmu. Dan kamu lihat sekarang sebagai seorang dewi, aku mempunyai kekuatan ya, dan aku bisa menunjukkan kepada para wanita di masa depan bahwa aku mempunyai kebijaksanaan dan finally membuat sebuah keputusan dalam kehidupanku ya. Jadi gini ya pesan healingnya. Ketika kita diuji dalam penderitaan ya, bagaimanapun kita mesti tetap bisa bijaksana dan juga setia. Nah, pesan dalam percintaan, take care with a new partner and don't commit to marriage at present. Jadi, jagalah hubunganmu dengan pasanganmu ya, terutama untuk kalian yang masih baru dalam menjalin hubungan, dan nggak perlu buru-buru untuk membuat suatu komitmen atau membuat atau menikah ya untuk saat ini ya. Jadi gini, Sita Devi, Goddess of Virtue ini mempunyai pengalaman ya, bahwa dia itu menderita hidup di bumi dan mempunyai dua anak ya. Dan karena penderitaan itu, dia harus menghidupi kedua anaknya. Nah, pesannya kepada para wanita, jika saat ini kamu menjalin hubungan ya, apalagi yang masih pacaran, nggak perlu buru-buru untuk menikah ya. Jadi kayak Sita Devi ini mencontohkan, jangan sampai seperti diriku gitu loh ya, bahwa aku menikah punya anak dalam penderitaan gitu, bukan berarti tidak memperbolehkan untuk menikah, hanya saja jangan buru-buru, kenalilah pasanganmu terlebih dahulu ya. Itu untuk pesan percintaannya. Dan untuk pesan tentang kelimpahan, the money you need will be provided to you soon by your own effort ya. Uang yang kamu butuhkan akan segera kamu bisa miliki secepatnya, tergantung dari bagaimana perjuangan kamu, usahamu, dan juga kerja keras kamu ya. Itu pesan channeling dari Sita Devi, Dewi kebijaksanaan. Nah, sekarang kita lihat untuk apa pesan bijak semesta hari ini.
Oke, yang pertama fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Ya, saya menyadari bahwa saat ini saya sedang diuji ya, dan saya bertekad untuk selalu hidup dalam energi cinta. Jadi maksudnya begini, kita semua nih pasti pernah mengalami suatu ujian ya, cobaan, ujian, hambatan, rintangan, ada aja gitu ya masalah yang datang. Nah di sini pesannya adalah apapun ujianmu tetap bertekad kamu dalam energi cinta. Jadi nggak perlu balas dendam, nggak perlu membenci, nggak perlu melakukan hal yang sama ya ketika ada orang lain yang memanipulasi, menipu, menyakiti, mengecewakan. Kita tidak perlu melakukan hal yang sama. Kita tetap bertekad dalam menjalani hidup dengan energi cinta kasih ya. Kita maafkan, yang terpenting kita ambil hikmahnya bahwa next time kita mesti lebih berhati-hati, cross check, observasi, survei terlebih dahulu, dan yang pasti jangan abaikan intuisi kamu, suara hati kamu ya. Jadi segala pembelajaran itu kita ambil pembelajarannya, bukan untuk membalas, bukan untuk balas dendam ya. Karma itu pasti ada ya, karma itu pasti ada, tabur tuai itu pasti ada. Jadi nggak perlu harus kita yang membalas, kita tetap dalam energi cinta ya. Percayalah, apa yang telah hilang pasti akan tergantikan dengan hal-hal keberkahan yang lebih baik. Oke, pesan yang kedua, denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Aku mengakui ya bahwa aku pasti pernah merasakan gelisah, takut, overthinking gitu ya, galau. Tetapi aku mengganti itu semua dengan kesadaran. Nah, maksudnya tuh begini, kita nggak perlu denial untuk menolak bahwa enggak, aku nggak pernah takut, enggak, aku nggak pernah gelisah, enggak, aku nggak pernah khawatir ya. Padahal dalam hati kalian atau keadaan yang sesungguhnya ada kekhawatiran gitu. Jadi akui saja ya, akui saja, tapi langsung sadar gitu ya. Akui tapi langsung sadar bahwa aku nggak bisa terus-terusan galau, aku nggak boleh terus-terusan gelisah ya. Aku harus bangkit, aku harus sadar lagi bahwa dengan segala kegelisahan ini, overthinking ini, itu bukan merupakan suatu jalan keluar ya. Jadi aku harus tenang dan yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, hanya masalah waktu, karena kita sedang diuji kesabaran kita, keimanan kita gitu ya, segala kebaikan kita. Nah ya, jadi semakin menolak atau tidak mengakui bahwa kita ada rasa takut, nah itu malah nggak sadar-sadar, yang malah bikin kita jadi takut terus gitu. Jadi akui saja, galau nih lagi overthinking, akui saja gitu, tapi kemudian sadarkan. Oke, next kita lanjut ya. Courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Nah, jadi ada saling terhubung ya. Fear, ketakutan, denial, penolakan, dan courage, keberanian. Aku menemukan kekuatan dalam diriku untuk menghadapi segala ketakutanku di hari ini, terutama ya di hari ini, dengan penuh percaya diri. Nah, makanya di sini akui saja kalau merasa takut, tapi kemudian sadar ya. Ketika kamu sadar, kamu akan menemukan kekuatan dalam dirimu. Itu semua adalah support dari semesta ya, dan akhirnya kamu
dengan rasa percaya diri, berani menghadapi ketakutanmu, menghadapi segala hari ini yang terjadi. Oke, nah kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, untuk energi hari ini, yang pertama, movement. Aku rasa hari ini akan banyak aktivitas ya, terutama yang berkaitan dengan ini ya, apa namanya, berpindah-pindah tempat gitu loh ya. Ada beberapa yang memang hari ini melakukan perjalanan atau traveling, atau kamu ada tugas gitu ya yang mengharuskan kamu keluar gitu ya. Kamu mungkin berkeliling, bertemu banyak orang di luar ya. Ada movement ya, pergerakan. Nah, yang menjadi rencanamu hari ini ya, hari ini tuh akan berprogres gitu ya. Oke, anger, wow, waduh, mungkin ada sesuatu hal yang bikin kamu marah ya. So kamu mesti, kalau memang terjadi nih ada sesuatu hal yang bikin kamu marah, jangan terbawa emosi, itu nggak baik, nggak bagus ya, karena akan menguras energi kamu yang akan rugi sendiri. Jadi semisal ada sesuatu hal atau ada seseorang yang bikin kamu marah, tarik nafas, kamu menghindar dulu aja ya, tenangkan dirimu, kamu cari hiburan dulu, apa kayak kesukaan kamu. Kalau udah ngerasa tenang, baru bicarakan baik-baik di saat kamu udah nggak emosi. Oke, atau kalau misalkan kadang di jalan ya, orang nggak kenal atau apa tuh ada aja yang bikin emosi, mendingan mundur aja, tarik nafas, mundur ya. Dia mundur bukan berarti kalah, tapi menjaga energi kita sendiri. Oke, next, ideation. Ada banyak ide, gagasan yang muncul hari ini. Nah, bisa kamu realisasikan, bisa kamu praktekkan. Terus ideation ini juga bagian dari solusi atau jalan keluar ya. Mungkin ada beberapa yang sempat mengalami hambatan atau sempat ada masalah. Nah, ini hari ini ada jalan keluar ya, ada solusi, kayak yang kamu tuh bisa aja gitu loh cari mendapatkan solusi ya. Oke, next di sini ada death ya. Death ini nggak selalu berarti negatif ya, ada beberapa dari kalian tuh yang kayak mengakhiri sesuatu hal ya. Mengakhiri sesuatu hal ini bisa kayak ini ada suatu pekerjaan nih, atau mungkin ada project atau ada penawaran ya, setelah kamu pelajari, wah ternyata nggak worth it nih, ya udah kamu cut aja gitu. Atau hubungan gitu ya, dalam pekerjaan mungkin kamu sama partner bisnis, atau kamu sama klien atau customer ya, yang kok kayak ini toxic ya, kamu kejar-kejar juga percuma, kamu ambisi juga kayaknya percuma. Nah ini kamu terus kayak ada kesadaran, udahlah lebih baik selesai aja, nggak perlu dikejar lagi gitu. Sama halnya dengan hubungan ya, mungkin kayak kamu merasa nih hubungan udah nggak sehat, udah toksik, atau kayak kamu merasa berjuang sendiri, kamu merasa kok cinta-cinta sendiri dianya enggak, ya di sini ada kesadaran bahwa memang harus kamu akhiri ya. Atau mungkin dalam satu circle gitu ya, yang kamu rasa nih tidak memberikan manfaat, malah membawa dampak yang negatif gitu ya, udah kamu menjauh aja kayak gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Wow, sukses. Meskipun di sini ada kemarahan, ada emosi, tapi hari ini ada kesuksesan yang kamu raih ya, guys.
entah ini kesuksesan dalam hubungan, keuangan atau pekerjaan gitu ya. Oke, next kita lanjut untuk apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Oke, yes. Give thanks, ya. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Selalu berikan rasa syukur, ucapkan terima kasih atas segala berkah dalam kehidupan percintaanmu, ya. Datang dan pergi, mau putus nyambung, suka duka, ya. Semua hal itu ada hikmahnya, ya. Tetap berterima kasih. Walaupun saat ini mungkin kamu lagi sedih, lagi kecewa, atau lagi galau, kamu inget-inget lagi. Dalam perjalanan percintaanmu, kamu pasti pernah merasa bahagia, ya kan? Pernah merasa happy. Nah, itu tetap harus disyukuri. Soon to come your way. Supaya segera jalanmu akan kembali datang, ya. Ketahuilah bahwa kamu layak, ya, dan seluruh hatimu layak mendapatkan kebahagiaan, ya, seperti yang kamu harapkan. Oke, itu untuk pesan percintaannya. Kemudian untuk pesan malaikat, angel message. Oke. Get more information. Malaikat memberikan pesan, dapatkan lebih banyak informasi, ya. Aku tadi di awal membahas apa ya? Yang aku bilang survei dulu, observasi dulu gitu ya. Intinya sih dalam urusan apapun, ya, sebelum kamu membuat keputusan atau menerima, dapatkan lebih banyak informasi dulu, ya. Cross check, survei dulu, observasi, cari informasi gitu ya. Kalau bahasa simpelnya sekarang sih kepoin dulu lah, ya. Supaya nggak ada salah mengambil keputusan atau mengambil sikap dan tindakan gitu loh, ya. Oke, yang terakhir nih, pesan inspiratif atau afirmasi. Kita lihat kartu apa nih yang ketariknya ya. Oke. Afirmasi hari ini adalah honesty is the best policy. Kejujuran adalah aturan terbaik. Apapun yang terjadi, jujur itu nomor satu, ya. Walaupun menyakitkan, mending jujur di awal daripada white lie, ya. Kebohongan demi kebaikan menurut aku, dan di sini menurut pesan semesta itu nggak ada. Kebohongan demi kebaikan hanya menghibur sementara waktu, tapi nantinya akan ada sakit yang lebih besar lagi, ya. Jadi segala hal mending jujur aja. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.